Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elvina Natania, NPM 210101127, Prodi Pendidikan Agama Islam. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang qalqalah, mata kuliah Qiraatul Quran. Sebelum kita ke materi qalqalah, alangkah baiknya kita mengulas terlebih dahulu materi-materi tajwid sebelum qalqalah. Yang pertama pastinya yaitu makharijul huruf. Makharijul huruf secara garis besar dibagi menjadi 5, yaitu yang pertama rongga mulut, yang kedua tenggorokan, yang ketiga lidah, yang keempat kedua bibir, dan yang kelima adalah rongga hidung. Di dalam rongga mulut terdapat 3 huruf. Yang pertama alif, waw mad, dan ya mad. Dan dari tenggorokan dibagi menjadi 3, tenggorokan bawah, tenggorokan tengah, dan juga tenggorokan atas. Tenggorokan bawah dapat mengeluarkan 2 huruf, yaitu huruf hamzah dan juga huruf ha. Dari tenggorokan tengah keluar 2 huruf, yaitu huruf ain dan juga huruf ha. Dan dari tenggorokan atas keluar 2 huruf, yaitu huruf kho dan juga huruf gho. Yang ketiga yaitu lidah. Huruf yang keluar dari pangkal lidah ada 2. Yang pertama qaf dan yang kedua kaf. Huruf yang keluar dari tengah lidah ada 3, yaitu jim, ya, dan juga shin. Huruf yang keluar dari tepi lidah membentur gigi geraham atas, yaitu huruf do. Dan huruf yang keluar dari ujung lidah bergesek ujung lidah membentur pangkal gigi seri atas ada 3 huruf, yaitu huruf ta, da, dan to. Huruf-huruf yang keluar dari ujung lidah bergesekan dengan ujung gigi seri atas, yaitu tha, za, dan juga vo. Dan huruf yang keluar dari ujung lidah sejajar dengan ujung gigi seri bawah, yaitu huruf sa, za, dan juga su. Selanjutnya yaitu huruf-huruf yang keluar dari kedua bibir, yaitu huruf ba, waw, mim, dan juga fa. Yang kelima yaitu huruf-huruf yang keluar dari rongga hidung, yaitu huruf mim dan juga nun. Kita tidak dapat mengucapkan mim dan nun tanpa rongga hidung. Selanjutnya sifat huruf. Sifat huruf dibagi menjadi 2, yaitu sifat huruf yang memiliki lawan dan tidak memiliki lawan. Sifat huruf yang memiliki lawan yaitu yang pertama hamz dan jahar, yang kedua syiddah, rokhawah, dan bainiyah, yang ketiga isti'la dan istifal, yang keempat idbaq dan juga infitah. Sedangkan sifat huruf yang tidak memiliki lawan yaitu yang pertama shafir, yang kedua qalqalah, yang ketiga lin, yang keempat takrir, yang kelima tafashi, yang keenam istitolah, yang ketujuh ghunnah, dan yang kedelapan adalah inhiraf. Qalqalah secara bahasa artinya gerakan tidak teratur. Sedangkan menurut terminologi, qalqalah berarti mengucapkan huruf qalqalah dalam keadaan sukun tanpa dipengaruhi 3 harokat, yaitu harokat dhammah, harokat kasrah, dan juga harokat fathah, serta menjauhkan 2 organ pengucapan. Maksud dari tidak boleh dipengaruhinya oleh 3 harokat, yakni saat mengucapkan qalqalah, maka bunyi huruf tidak boleh condong ke 3 harokat tersebut. Contohnya pada lafaz lahab, tidak boleh kita mengucapkan lahaba, atau lahabi, atau lahabu. Contoh kedua yakni pada lafaz khalaqo, tidak boleh kita mengucapkan khalaqo, atau khalaqi, atau khalaqu.
Contoh ketiga adalah pada lafaz ma'arij. Tidak boleh kita mengucapkan ma'arija atau ma'ariji atau ma'ariju. Dan maksud dari menjauhkan kedua organ yaitu menjauhkan kedua organ makhraj yang digunakan untuk mengucapkan huruf qalqalah saat selesai mengucapkan huruf qalqalah. Misalnya ma'arij, karena huruf jim makhrajnya adalah di tengah lidah membentur langit-langit, maka setelah mengucapkan huruf qalqalah tersebut kita wajib menjauhkan antara lidah dan juga langit-langit. Contohnya ma'arij, lidah harus segera dijauhkan karena kalau tidak qalqalah tidak akan terbentuk. Contoh kedua adalah pada lafaz lahab. Huruf ba makhrajnya adalah di kedua bibir, maka setelah mengucapkan qalqalah untuk huruf ba, bibir kita wajib berjauhan. Lahab, lahab. Karena kalau tidak berjauhan maka qalqalah tidak akan terbentuk. Huruf-huruf qalqalah jumlahnya ada 5, yaitu huruf ba, huruf ja, huruf dal, huruf po, dan huruf ko. Contoh qalqalah pada huruf ba yaitu terdapat dalam surat Al-Lahab ayat 1. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tabb. Contoh qalqalah pada huruf dal terdapat pada Quran surat Al-Ikhlas ayat 1. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Contoh qalqalah pada huruf jim yaitu ada pada Quran surat Al-Ma'arij. Minallahi dzil ma'arij. Contoh qalqalah pada huruf po terdapat dalam Quran surat Al-Quraisy. Allazi at'amahum min ju'. Dan qalqalah pada huruf qa terdapat pada Quran surat Al-Falaq ayat pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Qalqalah merupakan salah satu dari sifat huruf yang tidak memiliki lawan. Artinya, selain dari kelima huruf tersebut, maka tidak ada sifat lawan dari qalqalah yang menyertai. Dalil matan untuk qalqalah terdapat dalam kitab Al-Jazari. Baitnya yaitu qalqalatun qutubu jadin, yang artinya huruf-huruf qalqalah atau huruf-huruf yang memantul yaitu qutbu jadin. Hurufnya qaf, po, ba, jim, dan dal. Selanjutnya yaitu tingkatan-tingkatan qalqalah. Tingkatan yang pertama yaitu qalqalah kubro. Qalqalah kubro adalah qalqalah yang dibaca saat waqaf. Contohnya lam yalid wa lam yulad wa lam yulad. Contoh kedua yaitu ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Contoh ketiga yaitu wa imra'atuhu hammalatal hatab. Contoh keempat yaitu wallahu la yuhibbul fasad. Tingkatan kedua yaitu qalqalah sughra, yaitu qalqalah yang dibaca saat wasol atau lanjut. Contohnya yaitu inna rabbaka yaqdi. Selanjutnya yubasirun. Selanjutnya ayyut'imun. Selanjutnya yaitu kesalahan-kesalahan saat mengucapkan qalqalah. Kesalahan yang pertama
yaitu mengucapkan qalqalah dengan dipengaruhi oleh salah satu dari 3 harokat. Yang pertama, harokat dhammah, yang kedua harokat kasroh, dan yang ketiga harokat fathah. Contoh kesalahan qalqalah yang dipengaruhi oleh harokat dhammah yaitu lam yalidu wa lam yuladu. Maka yang benar adalah lam yalida wa lam yulad. Kesalahan saat mengucapkan qalqalah yang dipengaruhi oleh harokat kasroh yaitu lam yalida wa lam yulad. Maka yang benar adalah lam yalida wa lam yulad. Kesalahan saat mengucapkan qalqalah yang dipengaruhi oleh harokat fathah yaitu lam yalida wa lam yulad. Maka yang benar adalah lam yalida wa lam yulad. Kesalahan kedua yaitu menyertakan hamzah sukun di akhir qalqalah. Ini adalah kesalahan yang sering dilakukan oleh para pembaca Al-Quran. Contohnya, lam yalid wa lam yulad. Seolah-olah di samping huruf dal ada huruf hamzah sukun. Maka yang benar adalah lam yalid wa lam yulad. Contoh lain yaitu tabbat yada abi lahabin wa tabb. Contoh yang salah yaitu tabbat yada abi lahabin wa tabb. Kesalahan selanjutnya yaitu memanjangkan bunyi qalqalah di luar batas. Contohnya lam yalida wa lam yulad. Maka contoh yang benar adalah lam yalida wa lam yulad, karena dal hanya satu harokat. Contoh kedua yaitu qul a'udzu birabbil falaq. Contoh yang salah yaitu qul a'udzu birabbil falaq. Kesalahan selanjutnya yaitu memutus bacaan qalqalah dengan huruf setelahnya. Contohnya inna rabbaka yaqdi. Maka yang benar adalah inna rabbaka yaqdi bainahum yawmal qiyamati fima kanu fihi yakhtalifun. For your information, qalqalah ada karena orang Arab sulit mengucapkan huruf-huruf tersebut dalam keadaan sukun, karena kelima huruf tersebut termasuk huruf keras atau huruf syiddah. Maka qalqalah ada untuk memudahkan pengucapannya. Itu tadi materi yang dapat saya sampaikan. Bisa kita ambil kesimpulan bahwa qalqalah adalah sifat huruf yang menyebabkan pantulan. Hurufnya ada 5 yaitu qutbun jadin atau qaf, to, ba, jim, dan dal. Kelima huruf tersebut juga termasuk huruf keras atau huruf syiddah. Kesalahan-kesalahan yang sering terjadi saat mengucapkan qalqalah ada 4. Yang pertama, suara qalqalah dipengaruhi oleh salah satu dari 3 harokat, yaitu harokat dhammah, harokat kasroh, atau harokat fathah. Kesalahan yang kedua, menambahkan hamzah sukun di akhir qalqalah. Yang ketiga, memanjangkan durasi qalqalah di luar batas. Yang keempat, memutus bacaan qalqalah dengan huruf setelahnya. Tingkatan qalqalah ada 2. Yang pertama qalqalah kubro dan qalqalah sugro. Qalqalah kubro dibaca saat waqaf, sedangkan qalqalah sugro dibaca saat wasol. Ini adalah sebagian kecil dari ilmu tajwid. Semoga Allah mudahkan kita untuk terus belajar tajwid
demi membenarkan bacaan Quran kita. Semoga yang saya sampaikan tadi bermanfaat untuk kita semua. Amin. Marilah kita tutup materi kita hari ini dengan mengucap lafaz hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Semoga yang sedikit tadi dapat bermanfaat untuk kita semua dan memberi keberkahan untuk kita semua. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam pengucapan maupun perbuatan, dan kepada Allah saya mohon ampun. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.